Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu khairatu wal barakat wa bitaufiqi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tam'a. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat di dalam kita bisa berislam, beriman, dan berihsan. Tidak lupa marilah kita senantiasa bersolawat dan bersalam kepada Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang diridhoi, yang diberi kemampuan untuk senantiasa mengikuti pelajaran dan suri tauladan junjungan kita. Sekaligus kita juga bisa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita, dalam arti meningkatkan kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan hamba yang mendapatkan petunjuk di jalan kebenaran. Saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, hari ini adalah hari pahlawan yang kita peringati atas jasa para pendahulu kita, sehingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu, kita juga dibuat tercengang dengan peristiwa yang menimpa saudara kita di Palestina. Dan sebentar lagi, kita juga akan digoyang lagi di Indonesia ini dengan isu politik, yakni pemilihan presiden pada bulan Februari nanti. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, mengingat kondisi yang seperti ini, marilah kita kembali kepada apa yang sudah Allah kabarkan kepada kita tentang perubahan zaman. Kita sudah diterpa dengan adanya revolusi industri 4.0, kemudian juga society 5.0, sehingga kita ini berada dalam kehidupan yang semuanya serba mengandalkan teknologi yang serba canggih. Kita harus bisa berpikir secara smart dan seterusnya. Dalam satu nazam disampaikan, fasadu kabir alimu mutahattik wa akbaru minhu jahil mutanassik. Rusaknya dunia itu adalah tatkala banyak orang pintar tetapi dia berbuat kerusakan atau fasik. Dan juga adanya ahli ibadah namun dia bodoh atau tidak memiliki ilmu. Ini adalah masalah hidup kita pada zaman sekarang. Banyak orang pintar tetapi dia berbuat fasad atau kerusakan. Dan banyak yang orang kita anggap soleh, baik ibadahnya, ahli ibadah, namun dia tidak memiliki kemampuan ilmu yang baik. Ini menjadi bekal kita untuk menghadapi nanti tahun politik, memilih calon pemimpin. Saudaraku sekalian, Allah di dalam surah Ali Imran ayat 190, 191 menyampaikan satu ayat kepada kita bagaimana supaya kita bisa bertindak dengan baik. Dengan satu ayat yang berkaitan dengan ulil albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara malam dan siang, la ayatil liulil albab, sungguh menjadi pertanda, menjadi ayat bagi orang-orang yang memiliki qalbu, ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, yaitu mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, tatkala dia berdiri, qu'udan, tatkala dia duduk, wa 'ala junubihim, dan tatkala dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang apa yang terjadi di muka bumi, di langit dan di bumi. Sehingga dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhanku, tidaklah Engkau ciptakan semuanya ini dengan sia-sia, apapun kejadiannya. Subhanaka faqina 'adzaban nar, Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah aku dari sifat-sifat angkara murka, atau jauhkanlah aku dari api neraka. Saudaraku sekalian, di dalam surah Ali Imran tadi tentang ulil albab, itu kita diingatkan salah satu tokoh, misalkan kita kenal Jack Ma misalkan. Jack Ma mengatakan bahwa tahun 2030 tahun 2030 nanti itu 80% perdagangan di dunia itu akan menggunakan e-commerce. Ini satu tantangan bagi kita. E-commerce itu apa? Ya, tapi sekalian, tatkala kita mengkaji tentang ayat ini, tentang ulil albab ini, akan kita ketahui bahwa ulil albab atau orang yang berakal, orang yang memiliki qalbu, itu adalah orang yang memiliki kedalaman di dalam berzikir atau spiritual, memiliki ketajaman berpikir atau analisis dan logikanya matang, dan kecerdasan untuk beramal soleh. Ada 3 kecerdasan. Dan Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa berkepribadian ulil albab. Bukti bahwa Islam menganjurkan sifat ulil albab ini di dalam Al-Quran telah disebutkan sebanyak 16 kali. Dan salah satu ayat tadi sudah saya bacakan. Nah, pengulangan sebanyak 16 kali tersebut menunjukkan betapa pentingnya ulil albab dalam proses pengembangan keilmuan, pemikiran, dan pembentukan pribadi yang unggul, terutama generasi muda. Inilah yang nantinya akan kita sebut sebagai future intelligence. Kecerdasan yang menatap masa depan. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita kenal dengan istilah masyarakat Madinah. Madinah Society. Salah satunya adalah bagaimana kita menerjemahkan ayat ini. Ada setidaknya 6 kecerdasan yang tersirat di dalam surah tentang ulil albab tadi. Yang pertama adalah kecerdasan tentang technological intelligence. Bahwa kita mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa tidak terpaksa, harus memanfaatkan, mengikuti dan memanfaatkan atau menggunakan teknologi yang sekarang berkembang. Yang kedua tentang contextual intelligence. Karena kita bekerja di belakang teknologi, kita mesti sadar di mana konteks teknologi dan kehidupan kita ini berada. Dan tentunya kita harus membiasakan diri untuk senantiasa berlatih dengan perkembangan teknologi yang ada di dalam kehidupan real kita sehari-hari. Demikian juga kecerdasan berikutnya adalah bicara tentang social and emotional intelligence. Sejak kecil, kita sudah terbiasa dan terlatih hidup di depan teknologi. Untuk itu kita perlu untuk melatih kecerdasan dalam hal merespon atau menghadapi orang-orang di sekitar kita yang memiliki ragam perilakunya, bermacam-macam perilakunya, sehingga kita tidak terlalu berorientasi pada perkembangan teknologi
tetapi kita mengenal masyarakat sekitar kita. Meskipun sekarang kita juga mengenal masyarakat atau komunitas media sosial di belahan dunia, itu juga karena perkembangan teknologi. Ulil albab juga bisa diartikan harus memiliki kemampuan generative intelligence. Salah satunya adalah kecerdasan untuk menangkap kesempatan atau peluang. Saudara sekalian, betapa banyak kesempatan atau peluang di hadapan kita, tetapi bisa jadi kita malah belum mampu atau tidak mampu untuk menangkap kesempatan atau peluang itu. Ini menjadi satu tantangan kita sekalian. Ulil albab juga bisa kita artikan menjadi explorative transformational intelligence. Explorative transformational intelligence ini merupakan kecerdasan untuk mengeksplor, memperdalam berbagai kesempatan untuk melakukan transformasi dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Dan yang terakhir, sebagai ulil albab kita harus memiliki moral intelligence. Bekerja dengan berbasis atau berdasar nilai-nilai yang berlaku secara universal. Islam mengajarkan kita itu bertindak secara universal. Rasulullah diutus, buistu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, siapapun dia, baik yang hidup di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seluruh warga bumi itu adalah umat manusia. Saudara sekalian, 6 kecerdasan tadi tentang technological intelligence, contextual intelligence, social and emotional intelligence, generative intelligence, explorative transformational intelligence, dan moral intelligence, ini merupakan salah satu bentuk integritas kita sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita memiliki integritas dengan 6 kecerdasan ini, insya Allah kualitas ulil albab akan melekat kepada kita. Salah satu kuntinya itu adalah sebagaimana yang melekat pada diri Rasulullah, yakni dapat dipercaya. Rasulullah, sebagaimana kita kenal, Rasulullah memiliki sifat staf, siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Kuncinya ada di dapat dipercaya, amanah. Kalau diberi kepercayaan, dia tidak mengingkari. Untuk itu, saudara sekalian, perlu kita sadari bahwa hanya mereka saja yang siap, yang mampu menghadapi perubahan dan situasi kondisi seperti ini. Kita perlu membekali diri kita dengan kekuatan Islam, dengan kekuatan iman, dan kekuatan ihsan. Dan yang paling beruntung adalah siapapun di antara kita yang telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Dan sebetulnya Islam sudah mengingatkan melalui seruan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sehari semalam kita diperingatkan dengan adanya azan dan iqamah secara berulang. Hayya 'alal falah, be the champion. Jadilah kita pemenang. Ini pesan moral yang perlu kita sadari. Marilah kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah, pengikut Rasulullah, menjadi orang yang mendapatkan predikat ulil albab, yang selalu memperhatikan seruan hayya 'alal falah, menjadi orang yang menang. Sebagaimana pada peringatan kemerdekaan kali ini, peringatan Hari Pahlawan kali ini, kita merdeka dari penjajah. Marilah kita lepaskan penjajahan yang melekat pada diri kita, karena Rasulullah menyatakan kita semuanya sudah lepas dari jihad yang kecil, tetapi kita sekarang ini memiliki beban untuk melepaskan diri dari jihad yang besar. Apa itu ya Rasulullah? Jihad melawan hawa nafsu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'an fihi bi nafsihi wa thana'an bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus salihati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wahdul man khadhalal muslimin wa damir a'da'ad din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal zazalil wal mihan wa su'il fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah wa ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.